Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh ummahat, kepada seluruh jamaah para penuntut ilmu, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu dan petunjuk. Semoga Allah menjadikan kita memiliki kesabaran dalam setiap perjalanan kehidupan kita dan memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita. Tidak akan membahayakan masalah apapun yang kita dapatkan, tidak akan membahayakan problematika apapun yang kita peroleh, selama kita selalu mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Tidak ada permintaan yang paling baik kecuali meminta kepada Allah diberikan keberkahan. Kita diberikan keberkahan pada suami kita, diberikan keberkahan pada istri kita, diberikan keberkahan pada anak-anak kita. Karena selama kita mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan, maka selama itu pula setiap masalah dan problematika tidak akan pernah mengubur kita dan tidak akan pernah menenggelamkan kita. Banyak orang memiliki masalah, tetapi karena dia tidak mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan kepada hidupnya, akhirnya setiap masalah menguburnya. Setiap masalah menjadikan dia tidak mampu menyelesaikan setiap masalah yang datang. Dan inilah yang menjadikan kita harus senantiasa memiliki satu pemahaman. Keberkahan itu merupakan salah satu puncak tertinggi permintaan kita kepada Allah setelah kita meminta istiqomah, setelah kita meminta iman, dan setelah kita meminta afiat dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai berkumpulnya kita pada tempat ini dan masjid ini. Ini merupakan bagian dari nikmat ketika Allah menggerakkan hati kita, membolak-balikkan hati kita, sehingga kita mengayunkan langkah kita untuk berkumpul di Masjid Darussalam. Tidak ada yang menggerakkan langkah kaki kita, tidak ada yang menjadikan kita mampu datang ke tempat ini kecuali Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan super yang kita miliki, tetapi semata-mata hebatnya Allah dan supernya Allah ketika menolong kita sampai kita dikumpulkan di tempat ini. Biasanya orang bisa menjadi sombong dengan ibadahnya disebabkan karena dia merasa setiap ilmu yang dia dapatkan, setiap sholat yang dia kerjakan, setiap tilawah yang dia lakukan, dia merasa itu datang dari dirinya sendiri tanpa merasa bahwasanya itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Maka disitulah ada kesombongan. Ada guru yang terkadang sombong, ada ustadz yang terkadang sombong, bahkan tidak sedikit jamaah pun mereka merasa sombong. Baru ngaji, baru ikut taklim, lalu dia sombong dengan apa yang telah dia capai. Itu disebabkan karena kita lupa apapun yang kita lakukan ini merupakan bagian dari pertolongan Allah, dan kita ini modalnya nol. Semua itu datang dari Allah dan tidak ada tempat bagi kita untuk meninggikan hati kita, karena tidak ada modal yang kita miliki pada setiap apa yang telah kita lakukan. Ibu menutup aurat itu bukan karena ibu yang hebat, hatinya bersih, bukan. Fala tuzakku anfusakum, jangan suka mensucikan diri kita dan hati kita. Kita mampu menutup aurat kita secara syar'i itu pun karena Allah yang memberikan pertolongan. Kita mampu datang ke tempat ilmu, kita mampu mendengarkan 1 jam ke depan tema yang akan kita pelajari, itu pun juga merupakan bagian dari pertolongan Allah. Maka semoga kita sebagai penuntut ilmu senantiasa menyadari betapa setiap ilmu dan setiap amal yang kita lakukan bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena Allah. Orang apabila mereka sudah tahu bahwasanya setiap pencapaian ilmunya, setiap pencapaian amalnya itu merupakan datang dari Allah, dia akan merasa tidak senang dipuji, karena tidak ada yang pantas dipuji dari dirinya. Dia tidak akan pernah merasa nyaman untuk merendahkan orang lain, karena dia tahu yang direndahkan bisa jadi lebih baik daripada dirinya yang merendahkan.
Dan itulah salah satu puncak tertinggi dari keberkahan ilmu apabila kita ingin bertanya kepada para ulama. Maka inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah supaya mata kita, telinga kita semakin merendah dalam setiap pencapaian yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau ibu pernah melihat ada jamaah, ada teman ibu, setelah mereka mengikuti kajian, hati mereka menjadi tinggi, bagaimana mereka suka merendahkan orang lain, biarkan, doakan saja. Mungkin dia belum menyadari bahwasanya setiap ilmu dan setiap amal yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Kita yang terus berusaha, bagaimana dengan syukurnya kita. Kalau kita betul-betul bersyukur, berarti tidak ada satupun yang kita banggakan dari apa yang kita lakukan, karena semua itu hanya berpulang kepada Allah. Kalau dipuji, belajarlah dan berlatihlah untuk tidak nyaman. Kalau disebutkan nama kita, belajarlah untuk tidak nyaman. Karena terkadang yang kita harus tahu, disebut manusia itu kadang-kadang kita harus khawatir. Jangan-jangan saya disebut manusia, justru malah tidak disebut oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan ilmu, kesempatan mendapatkan amal, dan semoga pulangnya kita dari majelis taklim tidak ada lagi orang yang merasa tinggi dengan kekayaannya, tidak ada lagi orang yang merasa tinggi dengan status sosialnya ketika suaminya memiliki jabatan, tidak ada yang merasa lebih syar'i ketika dia memang sudah diberikan oleh Allah pemahaman sunnah. Tidak ada yang merasa lebih solihah daripada yang lainnya, karena sekali lagi Allah yang telah memberikan semua perkara itu pada kehidupan kita, dan kita modalnya itu nol, karena semua modal itu datang dari Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan urusan kehidupan kita. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita pada kehidupan kita tidak diwajibkan untuk terkenal. Ada yang terkenal, ada yang tidak. Itu bukan sesuatu kedudukan dan bukan sesuatu yang patut untuk dipuji. Terkenal belum tentu dia layak dipuji dengan keterkenalan, tidak dikenal pun belum tentu dia merasa aib ataupun dia merasa terbelakang. Banyak orang yang terkadang mereka tidak terkenal, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, walaupun bukan jailangkung, tapi ternyata bisa jadi kedudukan mereka di sisi Allah itu begitu tinggi. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, bagaimana kalian melihat fulan ini? Para sahabat mengatakan, fulan ini tidak terkenal ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, walaupun dia tidak terkenal, tapi setiap tangannya memohon kepada Allah selalu dikabulkan oleh Allah. Menjadi terkenal itu tidak wajib. Makanya hati-hati dengan sosial media. Sosial media itu big trap, jebakan besar yang terkadang menjebak kita supaya kita dikenal orang, dikenal banyak orang, tanpa kita menyadari bahwasanya keterkenalan itu bisa menjadikan kita terperangkap dengan banyak masalah ketika kita mendapatkan popularitas. Jadi mendapatkan popularitas itu kalau menurut kacamata ilmu memiliki banyak problematika dan masalah. Kita juga tidak diperintahkan untuk menjadi kaya. Kita tidak wajib menjadi kaya. Silahkan kalau ingin menjadi kaya, apalagi niatnya ketika ingin membantu banyak program di jalan Allah, ingin banyak membantu anak yatim, ingin membantu banyak orang miskin, silahkan. Tapi menjadi kaya itu tidak wajib, sebagaimana miskin itu juga tidak aib. Kalau menjadi kaya tidak wajib, menjadi miskin tidak aib, menjadi terkenal tidak ada kewajiban, menjadi tidak terkenal bukan sebuah kekurangan, maka kita harus paham yang diwajibkan oleh Allah untuk kita itu terus apa, Ustaz? Dan tentunya kita ketika mengetahui ini supaya kita bisa fokus apa yang menjadi kewajiban kita, dan jangan terlalu fokus apa yang menjadi bukan kewajiban kita. Yang menjadi kewajiban kita itu adalah bagaimana di dalam kehidupan kita yang singkat, umur 30, umur 40, umur 50, 60 dan sedikit yang melewati angka 70, Allah itu mewajibkan kita supaya kita mendapatkan rahmatnya.
supaya kita layak untuk mendapatkan surganya dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Itu kewajiban. Makanya ketika kita mengetahui ini, setidaknya membuka kepada kita sebuah kesimpulan. Jangan fokus kepada apa yang tidak menjadi kewajiban, tetapi fokuslah kepada apa yang menjadi kewajibanmu. Manusia itu terkadang dibolak-balik karena pinternya setan untuk mengobrak-ngabrik narasi berpikirnya kita. Contoh, Allah tidak pernah perintahkan kita untuk memikirkan rezeki anak kita. Allah pernah perintahkan itu? Tidak pernah. Allah tidak pernah perintahkan kita untuk memikirkan rezeki anak kita, tapi Allah perintahkan supaya anak kita beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Itu kewajiban. Tapi kebanyakan orang tua justru meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya untuk mengenalkan anaknya kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tetapi justru dia memikirkan apa yang Allah tidak perintahkan, yaitu memikirkan rezeki anak secara berlebihan. Kalau pola yang dibuat oleh Allah sudah kita bolak-balik, apa yang terjadi? Yang terjadi dampaknya kembali kepada diri kita. Kita akhirnya mudah stres, kita akhirnya mudah frustasi, kita akhirnya mudah depresi. Bukan karena hidup ini berat, tapi karena kita membolak-balikkan pola yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kamilah yang memberikan rezeki kepada anak kalian. Berarti kita harusnya tenang masalah rezeki anak kita. Yang kita khawatirkan ini, anak ini nanti terkena fitnah dajjal atau enggak. Anak saya ini paham tentang sunnah ataukah tidak. Anak saya itu paham tentang sunnah, tentang para sahabat ataukah tidak. Itu yang menjadi kewajiban kita. Tapi justru banyak orang tua yang tidak menjadi kewajiban menjadi kewajiban, yang tidak menjadi yang tidak menjadi kewajiban menjadi kewajiban, yang menjadi kewajiban tidak menjadi kewajiban. Dan itulah satu persatu depresi mulai melanda pada kehidupan kita. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, hidup itu sederhana. Apa yang diwajibkan kamu kerjakan, apa yang Allah tidak wajibkan tidak usah kamu pikirkan. Contoh dalam dakwah ini penting, Bu, untuk membangun sebuah konsep kita berpikir. Dalam dakwah, apa yang Allah wajibkan untuk Umar Mita? Menyampaikan kalimat Allah dengan cara yang terbaik, metodenya terbaik, audionya harus bagus, visualnya harus bagus. Saya juga harus belajar penataan setiap kalimat supaya nyampe message-nya kebenaran kepada setiap hati manusia. Itu kewajiban saya. Apa yang tidak menjadi kewajiban saya? Memastikan berapa orang yang hadir dan berapa ribu orang yang mengambil ilmu dari saya. Itu bukan kewajiban saya. Kalau saya sebagai dai, konsep ini sudah tidak saya miliki, saya ubah. Saya memikirkan berapa orang yang datang, lalu saya mengambil kewajibannya Allah untuk memikirkan itu, maka saya pasti akan menjadi dai yang frustasi dan depresi. Kenapa ya? Saya belajar, saya berdakwah cukup lama, tetapi hanya segini-segini aja yang datang. Maka saya menjadi depresi. Sumber depresi itu simpel. Kalau kita tidak mengikuti pattern, pola yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itulah sumber rezeki, itulah sumber depresi. Lihat anak muda hari ini. Ibu-ibu sadar, data riset kesehatan 23 juta penduduk Indonesia terindikasi mengalami gangguan mental kejiwaan, depresi. Kenapa kok sampai segitu banyaknya? Kalau kita urutkan lalu kita tarik kepada apa yang disampaikan oleh para ahlul ilmi, kita akan menjumpai salah satu sebabnya itu ya karena kita hidup tidak mengikuti pola yang ditetapkan oleh Allah. Contoh dalam masalah rezeki anak-anak muda hari ini, anak muda itu sering berpikir hasil, lalu mereka itu lupa bahwa hasil itu bukan milik dia, hasil itu miliknya Allah. Kita sebagai manusia ketika muda pengen bekerja sebagai anak muda, maka bekerja itu merupakan sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi hasil bukan miliknya kita. Lah banyak anak muda merasa kalau dia bekerja hasil itu juga miliknya dia. Makanya ada perkataan hasil tidak mengkhianati proses. Salah, belum tentu hasil itu kayak gitu, karena Allah yang menentukan hasil. Karena kita tidak mengikuti pola itu, yang terjadi adalah berbagai macam masalah pikiran.
yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan hari ini depresi pikiran itu jauh lebih membahayakan daripada masalah-masalah sosial yang lainnya. Akhirnya kita jumpai hari ini orang memiliki penyakit mental sudah parah, walaupun secara face-nya mungkin baik-baik saja. Ada orang yang kesenyum tapi 5 menit, 10 menit atau 1 jam setelah itu dia mati bunuh diri. Ada anak SMP yang harusnya belum depresi. Anak SMP itu kan sebenarnya secara basic belum mengenal depresi, tapi dia bisa punya keinginan untuk mati bunuh diri. Dan sudah banyak anak-anak SMP yang mati bunuh diri. Disitulah kita akhirnya lupa ada pola yang kita rubah. Dan pola itu ketika kita rubah menyebabkan kita yang terkena banyak sekali masalah, terkuras energi kita karena nggak ngikutin pola. Maaf, kita kalau jalan kita sering pakai Waze. Kita jalan pakai Waze. Waze sudah menunjukkan di sini jalannya. Terkadang mungkin ada orang yang merasa tidak yakin, sudahlah saya nggak mau pakai Waze. Dia ngikutin jalan yang lain. Akhirnya jalan yang dia ikuti menjadi lebih panjang, menjadi lebih membosankan, disebabkan karena tidak ngikutin pola yang sudah ditetapkan. Itulah sebenarnya pola kehidupan kita. Makanya sebelum saya kaitkan itu dengan 175 jalan ke surga, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, hidup itu ikuti polanya Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita, lakukan. Apa yang tidak menjadi kewajiban kita, ya sudah, titipkan sama Allah. Itulah bentuk tawakal kita kepada Allah. Ibu contohnya punya suami, kewajiban ibu apa? Menyampaikan, memberitahu, Bang, ini salah, Pak, ini kurang betul. Menyampaikan, itu kewajiban kita. Hasilnya milik kita atau miliknya Allah? Miliknya Allah. Tenang kita, walaupun kita butuh proses yang panjang dan latihan yang panjang untuk menjalankan proses itu, tapi itulah sumber kita keluar dari depresi dan frustasi pada kehidupan kita. Ada seorang wanita, dia mendapatkan seorang suami tidak sesuai ekspektasinya atau sebaliknya. Maka yang bisa kita katakan kepada bapak itu adalah, Pak, yang namanya hatinya istri itu miliknya Allah. Kita disuruh untuk mengarahkan, disuruh untuk memberikan petunjuk. Adapun bagaimana berubahnya hati dia, kita tidak bisa kuasai. Kita tidak bisa memegang dadanya lalu kita putar sebagaimana kita memutar saklar. Ya sudah, serahkan sama Allah. Maka itu akan menjadi sebuah obat ketenangan kita yang akan kita peroleh ketika kita faham apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang tidak menjadi kewajiban kita. Sekarang prolog ini kita kaitkan dengan masalah 175 jalan ke surga. Kita pada kehidupan kita diwajibkan untuk kaya, tidak diwajibkan kaya. Makanya maaf, saya terus terang tidak setuju kalau ada seorang guru, ada seorang ustadz lalu mengatakan menjadi miskin itu aib. Orang mukmin itu kalau taat ibadah tidak mungkin miskin. Kalau miskin pasti ada yang salah dalam ibadahnya. Jangan gitu. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Ada atau tidak? Tidak ada. Berarti saya doang yang dengar ya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, salah. Ada orang miskin itu bagian dari sebuah proses takdir. Loh, ustadz, miskin kan tidak ada. Itu Allah menyebutkan dalam surat An-Najm, wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah yang mengkayakan, Allah yang mencukupkan. Miskin itu ada. Yang tidak ada itu yang tidak ada itu kejiwaan kemiskinan itu kalau bagi orang beriman tidak ada, karena setiap orang beriman itu merasa cukup. Tapi miskin itu ada atau tidak? Ada miskin itu. Fakir itu juga ada. Makanya maaf, kalau kita tahu bahwasanya menjadi kaya itu tidak wajib, kita tenang, kita tetap berusaha. Bukan berarti kita langsung berpangku tangan tidak bekerja. Pak, kenapa di masjid 3 hari tidak keluar-keluar? Kaya itu tidak wajib, Ustaz. Ya salah. Ini kalau istrinya sabar setahun, alhamdulillah. Ya tetap kita harus bekerja, tetap kita berikhtiar. Tapi kita harus paham, apakah setiap orang yang bekerja keras itu pasti kaya? Belum tentu, Bu. Allah yang menentukan. Kenapa Allah tidak jadikan semua orang itu menjadi kaya? Lu kalau semuanya menjadi kaya, maka tatanan kehidupan itu jadi rusak. Masjid Darussalam nggak ada yang bangun karena semuanya kaya. Dan ini masjid gimana? Siapa yang bangun? Lah kan saya orang kaya.
Lah siapa yang ngaduk semennya? Loh kok saya? Kan saya orang kaya. Oh sampai kiamat nggak ada yang bisa bangun Masjid Darussalam. Tapi karena ada yang kaya, ada yang miskin, yang kaya berkhidmah dengan hartanya, yang kerja kalau mereka niatnya karena Allah itu mas-mas di belakang itu, kalau mereka niatnya bukan hanya kerja tapi pingin untuk membangun rumahnya Allah supaya CV-nya di hadapan Allah itu pernah membangun masjid walaupun hanya tukang batunya, maka dia juga merupakan bagian dari usaha dia untuk Allah. Maka akhirnya tatanan kehidupan itu menjadi terbentuk. Allah yang mengkayakan, Allah yang memiskinkan. Yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Karena itu bukan kewajiban kita. Saya ingin mengharapkan anak saya lapang rezekinya, saya mengharapkan, tapi di balik harapan saya ada ketentuan takdirnya Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita, yang tidak menjadi kewajiban kita, ya sudah, fokus untuk meletakkan yang tidak menjadi kewajiban kita supaya tidak menjadi depresi untuk kita. Menjadi terkenal tidak wajib, bahkan menjadi terkenal itu bisa menjadi perangkap besar, Ibu. Maka saya tidak perlu untuk dikenal, dipuji sama setiap orang. Saya tuh pingin setiap ngelewatin pasar di mana aja tuh orang tuh kenal saya. Tidak usah. Ibu Sri ya? Iya. Darussalam ya? Iya. Ke sana ke pasar Bantar Gebang. Bu Sri ya? Iya. Darussalam. Enggak usah. Malah ibu bingung nanti jalan. Ya, karena kalau kita dikenal itu apakah ada sisi manfaatnya? Kalau ada sisi manfaatnya, para ulama dulu tuh pengen terkenal. Para ulama dulu tuh pengen terkenal kalau memang ada sisi manfaatnya. Tapi para ulama itu enggak pengen terkenal, Bu. Demi Allah itu, kalau bisa kita pisahkan supaya nggak dikenal, kita pengen nggak dikenal. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, aku pengen semua ilmu diambil dari diriku supaya mendatangkan pahala untuk diriku. Tapi aku pengen setiap ilmu yang diambil dari diriku tidak usah dinisbatkan kepada namaku. Kenapa Imam Syafi'i ngomong kayak gitu? Karena beliau tahu popularitas bisa merusak keimanan beliau. Makanya akhirnya ketika kita tidak wajib terkenal, kita tenang, nggak dikenal juga nggak apa-apa. Jangan sampai ada jamaah Darussalam ada masalah sedikit dengan jamaah yang lainnya lalu ngomong, ibu nggak tahu siapa saya? Ya saya nggak tahu, Bu, kenalan aja. Jangan kita merasa bahwasanya kita harus dikenal, karena itu bukan kewajiban kita. Kalau menjadi kaya tidak kewajiban kita, kalau menjadi terkenal tidak kewajiban kita. Kewajiban kita itu apa? Satu, cari ridhonya Allah. Kalau kita tahu kewajiban kita, kalaupun ada yang membencimu, ada yang mencelamu, biasa aja, enggak kewajiban saya kok. Saya nggak bisa ngontrol setiap orang untuk suka sama saya. Tapi ini bukan untuk membenarkan sikap kita yang akhlaknya buruk ya, ngomongnya ketus. Kalau sudah ngomongin orang sampai bibirnya miring-miring gitu. Lalu setelah itu dikatakan, Mbak, banyak orang nggak suka dengan caramu ngomong. Halah, biarin aja, kewajiban saya itu nyari ridhonya Allah. Ini salah. Maka ketika kita mengetahui kewajiban kita itu apa? Kewajiban saya adalah mencari ridhonya Allah. Berarti harta tidak akan membuat kita depresi. Ketidakterkenalan kita atau tidak disukainya kita tidak akan pernah menjadi sebuah frustasi dalam kehidupan kita. Disitulah kita harus mengikuti pattern. Ikutin aja polanya Allah. Apa yang menjadi kewajibanmu, apa yang tidak menjadi kewajibanmu. Saya membaca buku psikolog, Ibu. Salah satu di antara sebab depresinya manusia itu apa? Memaksakan diri terhadap sesuatu dalam kehidupan. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Kalla innal insana la yadgha. Manusia itu sukanya melampaui batas. Enggak diwajibkan, merasa itu kewajiban untuknya, yang diwajibkan malah tidak dia kerjakan, dan itu sumber masalah. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kalau itu bukan kewajiban kita, Ustadz. Kewajiban kita apa? Simple, cari ridhonya Allah. Kalau suami kita memang tidak sesuai dengan harapan kita, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, melanjutkan perzinahan, tidak pernah berhenti, minum khamr, tidak pernah berhenti, maka selama dia tidak melakukan itu, kalaupun suamimu tidak bisa memuaskan dirimu, kamu harus paham, memang hidup saya tidak selalu puas. Karena banyak para nabi yang hidupnya juga tidak bahagia dalam tanda kutip dengan ujian yang mereka peroleh. Kewajiban saya ridhonya Allah.
maka itu yang akan membantu menguraikan beban di hati kita. Dan itulah caranya Allah untuk mengangkat beban di dalam dada kita. Ketika Allah menyampaikan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Itu yang diringankan. Jadi kalau kita akhirnya mikir anak saya nanti kerja apa, kok sudah selesai kuliah 3 tahun belum dapat kerjaan yang sesuai, boleh Bu kita sedih, memikirkan sementara sesekali, lalu kita berdoa boleh. Tapi ingat, mengkayakan anak kita itu tidak kewajiban kita, Allah yang mengatur. Kita berikhtiar. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa. Ambil apa yang kamu bisa lakukan, tinggalkan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Maka ketika kita tahu betul bahwasanya kewajiban kita adalah mencari ridhonya Allah, maka itulah yang menjadikan kita harus mengerti prosedurnya. Kewajiban saya mencari ridhonya Allah. Kalau kewajiban saya mencari ridhonya Allah, apa yang saya harus lakukan? Sekarang dibuka prosedurnya apa? Oh, prosedurnya untuk mencari ridhonya Allah yaitu harus menghadirkan ilmu, karena ilmu merupakan petunjuk. Maka itulah yang menjadikan kita memahami kenapa kita harus membahas 175 jalan ke surga, karena ini prosedur untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang manusia untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itu prosedurnya harus dengan ilmu dan tidak bisa lepas dengan ilmu. Di sini paham ibu-ibu? Paham semuanya? Mukadimahnya paham? Kalau paham, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Sekarang bagi yang membawa buku dibuka halaman 42. Bagi yang tidak membawa buku, saya serahkan urusan ibu-ibu kepada Allah. Mari kita baca. Kemarin kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu adalah keutamaan tauhid. Sekarang akan kita bahas bagaimana poin yang kedua di dalam pembahasan buku ini. 175 jalan ke surga itu merupakan sebuah buku untuk menerangkan kepada kita tentang perkara-perkara apa yang berkaitan selalu dengan masalah surga. Tentunya pembahasan ini membuka cakrawala kita, membuka referensi kita tentang masalah surga. Karena selama ini kita sadar atau tidak sadar terkena sebuah paham minimalisme tentang masalah surga, terlalu minimalis. Oh, masalah surga itu di dalamnya ada bidadari, di dalamnya apa yang kita mau ada semuanya. Itu hanyalah pemahaman yang kita peroleh ketika kita waktu kecil, dan tentunya tidak boleh hanya bertahan pada perkara itu. Banyak orang tidak mendapatkan surga itu disebabkan karena kurang ilmunya. Dan itu bahayanya kalau kita mengharapkan surga, terobsesi dengan surga, tapi kita tidak memiliki ilmu. Ustadz, emang ada orang yang ingin dapat surga nggak dapat surga dengan usaha yang telah mereka lakukan? Ada. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Allah. Mana dalilnya? Pada surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Allah menyampaikan, ibu-ibu hafal? Mungkin sebagian besar enggak ya. Anak-anaknya yang hafal insyaallah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang beramal tetapi mereka sia-sia di dalam amal yang mereka lakukan, dan mereka mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Itu merupakan sebuah ayat, komponen 2 ayat yang menerangkan kepada kita bahwasanya belum tentu orang yang beramal kepayahan, keletihan untuk mendapatkan surga, mereka mendapatkan surga. Bahkan Allah sendiri yang menyampaikan dengan sifat rahmatnya, dengan sifat adilnya, Allah sendiri yang menyampaikan bahwasanya ada orang yang kepayahan di dalam beramal tetapi justru mendapatkan neraka. Makanya maaf, ada sebuah kejadian kisah nyata bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam satu riwayat yang sahihah, beliau berdiri di depan gereja lalu melihat ada orang-orang yang di dalam gereja itu membawa segala macam hal-hal yang berat yang mereka pinggul dengan pundak mereka. Lalu Umar bin Khattab nangis. Umar bin Khattab nangis, Bu. Masya Allah. Umar bin Khattab itu laki-laki tegas, kuat,
karakternya luar biasa tapi mudah menangis. Itu Umar bin Khattab. Makanya di dalam pipinya Umar bin Khattab ada 2 garis hitam, karena khattani aswadan. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana fisiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka yang bisa kita bayangkan mudah adalah di bawah matanya itu ada 2 garis hitam sampai ke ini namanya apa ini? Apa namanya? Rahang. Sampai ke rahangnya. Kenapa ada 2 garis menghitam? Karena saking mudahnya beliau menangis dan saking banyaknya tangisan itu sampai membekas di pipinya. Masya Allah. Biasanya laki-laki kalau hitam pipinya karena jerawat batu yang biasanya tidak sembuh-sembuh. Beliau menangis di depan gereja. Lalu ditanya, "Ma yubkika?" Loh, apa yang membuatmu menangis wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka pada saat itulah Umar bin Khattab memberikan telunjuknya ke arah mereka yang sedang luar biasa bekerja di sekitar gereja itu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan dan membaca 2 ayat yang tadi kita baca, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Disitulah kita mendapati orang belum tentu orang yang betul-betul berusaha untuk mendapatkan surga akan mendapatkan surga. Makanya diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair la yusibuh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan sesuatu tetapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud juga mengomentari siapapun, kalau menginginkan sesuatu pelajari prosedurnya. Kalau kita menginginkan sesuatu tidak mempelajari prosedurnya, maka tidak ada yang namanya kapal berlayar di atas pasir. Tetapi sesungguhnya apa yang kita inginkan pasti memiliki prosedur. Ikuti prosedurnya, maka kita akan sampai kepada apa yang kita inginkan. Maka itulah yang menjadikan kita paham ilmu adalah prosedur awal bagaimana kita mendapatkan surganya Allah. Dan sudah sering saya sampaikan berulang-ulang, kalau kerja di Simpati, kerja di Indosat, kita harus punya ilmu minimal S1. Kalau ingin melamar pekerjaan di Telkomsel, mungkin di British Petroleum, mungkin di Pertamina, itu minimal S1 kamu harus sekolah. Ada nggak orang yang tamatan SD datang ke Pertamina, ditemui bagian HRD, pengen apa Pak? Saya pengen kerja di Pertamina. Posisinya apa? Kalau bisa manajer. Nah, sekolahnya dulu di mana Pak? Dalam atau luar negeri? SD negeri, Impres 01. Ya, HRD langsung nelpon security, Pak tolong ada orang bermasalah. Kalau mencari pekerjaan dan posisi di Pertamina aja harus pakai ilmu, Bu. Masih kurang sadar kita bahwasanya nyari surga itu tidak pakai ilmu. Apakah nanti masih kita akan nyaman gitu di rumah tidak pernah nyari ilmu gitu? Lalu kita tidur-tiduran buka sinetron Cinta Semi 1, Cinta Semi 3, lalu dengan itu kita merasa nanti dapat surga? Berarti analogi yang sederhana itu aja tidak membuka pikiran kita. Kerja di Pertamina aja sekolahnya sampai S1, padahal kerja di Pertamina itu ada pensiunan. Tetap kalau ada kesalahan tetap bisa tetap bisa dipecat. Itu kerja di Pertamina butuh ilmu. Surga butuh ilmu. Makanya menjadi orang yang tidak tahu itu harus tidak nyaman. Makanya para ulama itu mengatakan kenyamanan yang sangat dicela oleh Allah itu apa? Nyaman menjadi orang yang tidak tahu. Hafal surat Al-Ikhlas? Tidak tahu. Tapi saya nyaman, alhamdulillah. Daripada saya tahu nanti akhirnya saya harus beramal, lebih baik saya tidak tahu. Tuh, itu hal-hal yang seharusnya kita hindari. Kita kembali kepada poin yang kedua, bahwasanya mendapatkan surga itu prosedurnya adalah dengan ilmu sebagaimana yang kita peroleh dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin. Rasulullah mengatakan ada manusia yang masuk surga disebabkan karena lalat, dan sebagaimana ada orang yang masuk neraka disebabkan karena lalat. Nanti kita ambil faedahnya. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah?
Para sahabat itu ketika mendapati penjabaran itu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka terkejut. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ada orang bisa masuk surga gara-gara lalat dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat? Kok bisa? Rasulullah menjelaskan, maro rajulani ala qaumin lahum sonamun wa la yujawwizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada seorang laki-laki yang melewati satu perkampungan, lalu perkampungan itu memberikan sebuah aturan, tidak memperbolehkan seseorang melewati kampung itu sampai mereka itu mengorbankan sesuatu untuk kampung itu. Faqalu li ahadihima, salah satu di antara dua orang itu berkata, mereka itu berkata kepada salah satu di antara laki-laki yang melewati kampung itu, qarrib, kalian pengen melewati kampung kami, qarrib, ayo berkorban untuk sebagai cindera mata dan tanda kalian setuju dengan peraturan di kampung kami. Qarrib itu berkorbanlah. Maka salah satunya mengatakan, laisa indi syai'un uqarribuhu, saya nggak punya apa-apa untuk saya korbankan, saya ini orang miskin, saya orang miskin. Maka orang-orang di kampung itu tetap berusaha. Faqalu lahu, maka mereka berkata kepadanya, qarrib walau tubaban, sudah berkorban untuk Tuhan berhala yang kami miliki di kampung ini, sudah berkorban saja walaupun dengan lalat yang kamu tepuk dan kamu matikan. Maka akhirnya orang tersebut tidak ambil pusing cari lalat, ketemu lalat mati, lalu diberikan kepada orang-orang yang menjaga kampung itu supaya dikorbankan untuk Tuhan berhala yang mereka sembah di kampung itu. Fakhallu sabilahu fatakhalan nar. Maka akhirnya ketika dia sudah ini, dengan perkara itu setelah itu dia meninggal dunia dan akhirnya masuk neraka disebabkan karena berkorban untuk lalat. Wa qalu lil akhar qarrib walau dhubaban. Yang kedua, ada laki-laki yang datang yang kedua, lalu orang-orang di kampung itu melakukan hal yang sama prosedurnya sebagaimana kepada laki-laki yang pertama yang telah melewati mereka. Qarrib, berkorbanlah untuk Tuhan berhala yang kami miliki. Maka dia sebagai orang yang paham tauhid berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Maka yang laki-laki yang kedua itu berkata, saya tidak bisa berkorban untuk selain Allah, karena berkorban itu urusan akidah, urusan tauhid, dan saya tidak bisa untuk mengorbankan walaupun cuma lalat kepada seseorang, kepada sesuatu selain Allah, karena itu kesyirikan. Jawaban dia membuat marah orang-orang yang ada di perbatasan kampung itu. Fadarabu unuqahu, maka dipukuli itu lehernya, ditendang, diintimidasi, lalu kemudian diserang sampai akhirnya meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, kata Rasulullah, fadakhalal jannah, akhirnya dia memasuki surga-nya Allah. Hadis ini merupakan sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad. Hadis ini merupakan hadis yang hasan, artinya hadis ini merupakan hadis yang mampu dijadikan hujjah. Sekarang mari kita mengambil pelajaran di dalam hadis ini. Yang pertama yang kita fahami tentang hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sebuah konsep. Bagaimana di dalam kehidupan kita tidak hanya diwajibkan untuk sekedar menjadi baik, tetapi kita diwajibkan untuk menjadi benar. Karena sesungguhnya banyak manusia dengan keterbatasan ilmunya, dengan kebodohannya, menganggap bahwasanya kehidupan kita itu cukup hanya melakukan kebaikan. Padahal di dalam kehidupan kita ini dituntut oleh Allah bukan hanya melakukan yang baik, tetapi kita dituntut bagaimana kita melakukan yang benar. Sekarang ada sebuah narasi yang dibangun, terutama di media sosial. Bagaimana seseorang itu cukuplah menjadi baik tanpa harus menjadi benar. Padahal maaf, Allah menerapkan tiket untuk memasuki surga itu bukan hanya sekadar baik, tetapi Allah juga menerapkan tiket untuk memasuki surganya Allah itu harus benar. Makanya sudah pernah saya sampaikan, apakah semua agama itu baik? Jawabannya iya, karena mengajarkan kepada kita cinta kepada sesama.
Tapi kita juga harus tegas mengatakan, tetapi agama yang mengajarkan kebenaran itu ya cuma satu, yaitu adalah Islam. Dan sesungguhnya syarat supaya kita mendapatkan tiket pada keselamatan kita di akhirat itu satu, bagaimana kita di posisi yang benar dan bukan hanya di posisi yang baik. Orang yang baik tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah ketika di dunia, tapi orang yang benar pasti mendapatkan kebaikan dari Allah dan balasannya di dunia dan di akhirat. Makanya kalau kita hidup hanya ngajarin anak kita, nak yang penting baik, maka kita tidak memahami isi tauhid atau isi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu bukan hanya sekedar baik, tapi Rasulullah mengajarkan kebenaran. Makanya kalau kita buka di dalam histori biografinya Rasulullah, ibu-ibu, Rasulullah itu sampai umur 40 tahun apa yang terkenal dari Nabi? Rasulullah itu sampai umur 40 tahun apa yang terkenal dari Nabi? Kebaikannya. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin, satu gelar yang tidak pernah diberikan orang Quraisy kepada siapapun dan tidak pernah diberikan oleh orang Quraisy kepada Nabi setelah Nabi Rasulullah. Karena Nabi itu sebelum umur 40 itu menjadi orang yang baik. Tapi mari kita lihat, apakah Allah mewafatkan Nabi pada usia 40? Enggak. Allah mewafatkan Rasulullah pada usia 63 tahun. Setelah umur 40 tahun, apa proses yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad setelah menjadi baik? Proses selanjutnya adalah Rasulullah diberikan tugas untuk menjadi benar ketika menyampaikan kalimat akidah, untuk beribadah yang satu dan tidak mendatangkan kesyirikan kepada Allah. Itulah proses kebenaran Nabi. Dan itu dimulai dari angka 40 sampai angka 63 tahun. Di sini kita harus paham, yang baik itu harus benar, yang benar itu juga harus baik. Tidak boleh orang yang benar itu baik, tidak baik. Makanya tidak ada cerita Muslim itu tidak toleran, itu tidak ada. Mari kita jujur, jangan kita mengaminkan apa yang disajikan oleh media. Di panggung sejarah, siapa kaum yang paling banyak mengalirkan darah dan banyak sekali untuk membunuh manusia? Bukan Muslim. Muslim ketika membebaskan Al-Aqsa, ketika membebaskan Palestina, tidak ada pertumpahan darah yang tidak berarti pada saat ketika Muslim itu menguasai. Tapi selalu ketika yang menguasai itu bukan Muslim, selalu terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Karena memang orang yang benar, kalau secara benar akidahnya, dia tidak akan hilang rasa kebaikan itu. Makanya ini penting dalam kehidupan kita itu memahami betul, karena ini masih berkaitan tauhid. Poin pertama harus saya sampaikan, kita harus jadi baik tapi juga harus menjadi benar. Dan ketika kita menjadi benar, benar itu memerlukan sebuah peralatan yang dinamakan dengan kebaikan. Orang baik itu banyak, Bu, tapi orang benar itu lebih sedikit daripada orang yang sekedar baik. Pada zaman Rasulullah ada nggak orang yang baik tapi tidak benar, Ustaz? Ada. Mungkin ibu bisa menjawab pertanyaan siapa? Siapa orang yang baik pada zaman Rasulullah tapi tidak benar? Oh, ternyata saya salah prasangka. Ibu berarti nggak bisa jawab. Pada zaman Rasulullah siapa orang yang baik tapi tidak benar? Pamannya Rasulullah siapa? Abu Thalib. Baik atau tidak baik? Baik. Tapi benar atau tidak benar? Tidak benar, karena beliau tidak mau untuk meninggalkan kesyirikan beliau kepada Tuhan-Tuhan yang beliau sembah, walaupun beliau baik. Apa yang Allah berikan? Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia, tapi di akhiratnya Allah masukkan ke dalam neraka selama-lamanya, dan yang menerangkan itu Rasulullah. Di situ kita harus paham, hanya sekedar baik itu tidak cukup, tapi kita ini harus betul-betul menjadi benar. Makanya maaf ya, kalau kita ngelihat, saya ada teman Ustaz, dia non muslim, tapi kenapa ketika pas meninggal kok tampaknya tenang, tidak kelihatan kesakitan, kelihatannya tidak mendapatkan sakaratul maut yang berat. Nah, ini juga dijawab oleh Nabi dalam satu riwayat yang sahih. Bisa jadi ada orang non muslim, dia memang baik, maka kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia. Puncaknya itu kapan? Ketika meninggal dunia, sakaratul mautnya tidak dijadikan berat oleh Allah, tapi sudah selesai di dunia saja. Di akhiratnya sudah tidak ada lagi balasan, karena balasan di akhirat itu ada dua, indikator kebaikan dan indikator kebenaran. Maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti ini,
supaya kita betul-betul mampu berdiri kokoh ketika kita mendapatkan serangan narasi. Oh, yang penting baik kok. Ya memang betul, kita ini memang harus baik, tapi juga harus menjadi benar. Dan benar itu indikatornya sederhana, ma wafaqal kitab wa sunnah, apa yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, itulah kebenaran. Dan puncak dari kebenaran itu apa puncaknya? Puncaknya kebenaran itu adalah akidah yang sahihah, akidah yang benar. Maka itulah merupakan perkara puncak dalam kehidupan kita di dalam menjalani penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami poin yang pertama, bagaimana seorang mukmin itu betul-betul memahamkan kepada dirinya, kita tidak sekedar menjadi baik, tapi kita harus benar. Makanya kita kalau mendidik anak, kita harus tanamkan bagaimana yang baik dan benar sama anak. Nah, ini baik, ini benar, ini baik, ini benar. Kalau kamu sudah benar, kamu harus baik. Kamu tidak boleh berbuat jahat kepada tetanggamu walaupun non muslim. Kamu tetap harus bertegur sapa kepada tetanggamu walaupun non muslim. Tapi kamu juga harus paham, memiliki keyakinan untuk meyakini bahwasanya Allah adalah satu yang tidak diperanakan, itu merupakan sebuah kebenaran, dan itu yang harusnya kita selalu kedepankan. Hari ini Bu, kita hidup pada zaman fitnah. Kita hidup pada zaman fitnah. Ketika hidup pada zaman fitnah, apa perkara yang paling hilang dari zaman fitnah itu? Apa perkara yang raib di zaman fitnah itu? Perkara yang raib pada zaman fitnah itu kebenaran. Kebaikan masih banyak, kebenaran yang hilang. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati. Ini dari mana, Mas? Oke. Sampai mana tadi saya lupa. Zaman fitnah. Zaman fitnah itu yang hilang kebenaran, tidak kebaikan. Kebaikan tetap masih banyak, orang berbuat kebaikan masih banyak. Yang akan terus diserang itu adalah kebenaran. Dan inilah yang menjadikan kita di dalam pendidikan keluarga kita menerapkan betul tentang kebenaran. Hadis tentang lalat yang baru saja kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini menerangkan kepada kita bukan kebaikan, tapi menerangkan kepada kita tentang kebenaran. Jadi akhirnya kita harus mengerti bahwasanya ini merupakan sebuah kebaikan dan kebenaran. Karena mungkin ada yang bertanya, loh Ustadz, kok bisa jadi ada orang, kok bisa dia masuk neraka gara-gara lalat? Karena masalahnya ketika dia sudah berkorban memberikan sesuatu kepada berhala, itu masuknya adalah masalah konsep kebenaran dan kebatilan. Karena kesyirikan itu kebatilan. Ketika dia terperosok kepada kebatilan, itu yang menjadi rusak. Dan akhirnya apa? Menyebabkan seseorang gagal mendapatkan rahmatnya Allah ketika tidak memiliki sebuah konsep kebenaran. Yang namanya berkorban itu masalah kebenaran. Berarti korban itu tidak bisa kita wakilkan kepada siapapun, tidak bisa. Kita tidak bisa berkorban untuk Tuhan siapapun, tidak bisa berkorban untuk tempat siapapun. Kenapa? Karena ini masalah kebenaran. Kebenaran untuk berkorban hanya satu parameternya, ditujukan kepada Allah. Maka ini merupakan bagian yang harus diimani dengan sebuah kebenaran. Mungkin ada yang berkata, kasihan banget ya cuma gara-gara lalat. Tidak ada zat yang paling kasihan dalam kehidupan alam semesta itu kecuali Allah, Bu. Jadi jangan kita merasa bahwasanya kita lebih memiliki kasihan daripada Allah. Setuju kita tentang perkara ini? Yang paling memiliki kasihan itu Allah terhadap makhluknya. Tapi Allah juga menetapkan kepada kita tentang sebuah peraturan, dan peraturan itu harus diikuti oleh setiap makhluk. Nah, peraturan yang betul-betul harus kita berikan ketaatan kita kepada peraturan itu adalah kita betul-betul memahamkan urusan tauhid itu urusan kebenaran, dan urusan tauhid itu tidak bisa ditawar. Urusan akidah itu tidak bisa ditawar. Urusan muamalah masih bisa ditawar. Urusan kita berbisnis masih bisa dinego. Urusan kita bersosialisasi masih bisa kita itu melonggarkan melonggarkan boundaries kita atau batasan kita. Tapi masalah akidah itu tidak bisa ditawar. Kenapa? Hak prerogatif akidah itu miliknya Allah. Jadi tidak bisa orang mengatakan,
Ya apa tega Allah misalkan akan mengadab orang gara-gara tidak beriman saja, tapi dia dalam hidupnya baik, tapi gara-gara dia tidak beriman kepada Allah bahwasanya Allah itu tidak punya anak, gara-gara masalah itu dia akan disiksa oleh Allah. Ya apa tega Allah itu kayak gitu. Ini tidak bisa kayak gitu ya. Karena apa? Orang yang jauh lebih baik daripada yang ditanyakan itu, yaitu Abu Thalib pun seharusnya lebih berhak untuk mendapatkan itu. Tapi inilah kebenaran. Jadi hidup itu ada aturan sesuai SOP-nya, dan SOP itu yang harus kita ikuti. Tidak boleh mengikuti perasaan. Makanya di dalam kehidupan agama kita jangan mengikuti perasaan, prasangka. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka kamu, perasaan kamu itu tidak memenuhi kebenaran yang ditetapkan oleh Allah. Allah tidak sekedar mewajibkan kita jadi baik, tapi Allah mewajibkan kita untuk menjadi benar. Maaf, kalau Allah memerintahkan kita hanya sekedar baik, Allah menciptakan manusia, Allah tidak perlu turunkan nabi, dan Allah tidak perlu turunkan kepada kita Al-Quran. Manusia bisa mendefinisikan kebaikan menurut mereka masing-masing. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa Rasulullah itu diturunkan? Kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam kehidupan kita? Supaya manusia ketika dia baik, dia harus menjadi benar. Dan kebenaran itulah yang ditentukan oleh Allah. Parameternya ada di dalam Quran, dan parameternya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau hanya sekedar baik, semua orang bisa menentukan baik. Dan maaf ya Bu, kebaikan setiap tempat kan beda-beda. Kalau hanya sekedar baik sih tidak apa-apa. Tapi kan Allah tidak hanya sekedar menetapkan kita baik, tapi harus benar. Dan baik itu bisa beda-beda. Maaf ya, Sunda dengan Jawa, kebaikan teh itu beda. Orang Sunda ketika baik menyambut tamu, tehnya itu tawar. Walaupun gulanya punya 10 kilo di lemari. Karena itulah standar kebaikan orang Sunda. Makanya kalau ada orang Jawa datang ke Sunda, kok dia menerjemahkan kebaikan Jawa versi Sunda, kebaikan Sunda versi Jawa, pasti akan marah. Kayak mobilnya 4, tehnya pahit, sama warteg Karisma aja kalah gitu. Padahal dia lupa itu standar kebaikan orang Sunda memang begitu. Beda lagi orang Sunda datang ke Jawa, dia menerjemahkan parameter kebaikan Sunda, Jawa versi Sunda. Datang orang Jawa Bu, semuanya manis, tehnya 1 cangkir, gulanya bisa 2 sendok teh. Nah orang Sunda ketika nyicipin, manis banget, baru punya gula aja sombong. Enggak akan ada habisnya Bu kalau kebaikan itu. Makanya kebaikan tetap diterima oleh Islam, kebaikan tetap diterima sama Islam. Tapi di atas kebaikan yang diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan kitab, itu tetap ada sebuah kebenaran yang harus dijalankan. Hadis ini tidak menjelaskan tentang kebaikan, hadis ini menjelaskan tentang kebenaran, supaya nanti ada ibu-ibu yang nanti kalau ditanya, Islam kok kejam, masuk neraka gara-gara lalat. Coba tadi saya ketika masuk, saya kan tadi nggak tahu kalau kita poin yang kedua, masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat. Coba kalau orang baru baca, dia tidak memahaminya, dia pulang, Islam tuh kejamnya luar biasa, masuk neraka gara-gara lalat. Loh, kamu baca dari mana? Di Darussalam pembahasan masuk lalat itu, masuk neraka gara-gara lalat. Padahal ini memang menyampaikan Rasulullah. Maka inilah yang menjadikan kita pembahasan ini adalah pembahasan tentang masalah konsep kebenaran. Yang satunya berada di atas kebenaran, yang satunya di atas kebatilan. Karena apa? Karena melakukan kesyirikan itu merupakan perkara yang tidak diterima sama Allah. Jadi perkara kesyirikan itu perkara yang tidak diterima oleh Allah. Allah masih bisa menerima ketika kamu berzina berulang-ulang, tapi kamu akhirnya bertobat, masih bisa Allah terima dan Allah kabulkan itu. Ketika ada orang yang minum khamr lalu dia bertobat, masih bisa Allah berikan tobatnya. Bukankah ada ulama yang asalnya peminum khamr lalu akhirnya jadi ulama? Contohnya kayak Malik bin Dinar, peminum khamr tapi jadi ulama.
Ada pembunuh 100 nyawa tapi masuk surga, selama itu tidak mengurangi kebenaran dia untuk tetap yakin kepada Allah dan tidak mendatangkan kesyirikan kepada Allah. Dosa setinggi gunung, Allah itu maghfirahnya setinggi langit. Tapi tetap prosedurnya adalah selama kamu dalam space kebenaran. Selama manusia itu tetap berada di area kebenaran, dosa sebesar apapun itu tetap diterima oleh Allah untuk bisa diampuni oleh Allah. Kenapa? Ampunan Allah lebih besar daripada semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Selamat tetap berada di dalam area kebenaran. Dan itulah ketetapan Allah. Dan Allah tidak bisa ditanya, Allah kenapa sih harus ada kebenaran? Kenapa tidak cukup dengan kebaikan? Lah Allah yang ngatur. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dalam surat Al-Anbiya. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang ditanya oleh Allah. Kita tidak bisa tanya sama Allah, ya Allah kenapa sih tidak sekedar cukup baik aja? Ngatur, nggak bisa ngatur sama Allah. Bisa nggak office boy nanya sama owner, Pak kenapa sih kantornya di Sudirman Pak? Ya terserah saya owner. Kan begitu. Akhirnya di situ yang kita harus paham bahwasanya inilah pentingnya tentang sebuah kebenaran. Puncak dari kebenaran itu apa? Tauhid. Puncak dari kebenaran itu adalah akidah. Dan itulah yang perkara yang harus selalu kita tanam betul pada kehidupan. Bagaimana seseorang itu berada di atas tauhid yang benar. Yang kedua yang kita harus paham, ya, di sini menyebabkan kepada kita hati-hati. Ya. Apa yang menjadikan kehati-hatian kita dalam riwayat ini adalah mengajarkan kepada kita, orang itu betul-betul harus ngerti kapan itu syirik, kapan itu tidak syirik. Karena sekalinya terperosok kepada sebuah kesyirikan, maka konsekuensi harganya itu sangat mahal. Kenapa orang ini mau berkorban dengan lalat? Ini banyak sebab. Salah satunya mungkin orang ini ketika berkorban dengan lalat disebabkan karena dia tidak mengetahui atau dia memahami tetapi tidak memperdulikan. Sudahlah, cuma lalat, digampangkan urusan akidah. Maka akhirnya konsekuensi yang akhirnya dia dapatkan yaitu bagaimana Allah memberikan kepadanya ancaman neraka. Makanya hati-hati terhadap perkara-perkara kesyirikan yang ada di sekitar kita. Kita tentunya tidak boleh mudah untuk menetapkan kesyirikan. Ini syirik dengan gampang, tidak boleh dengan gampang. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan. Dan salah satu di antara perkara yang sering tidak kelihatan hari ini itu apa? Banyak orang yang tidak memahami apa itu kesyirikan di sekitar kehidupan. Yang akhirnya ketika orang tidak paham apa itu kesyirikan yang ada dalam kehidupan yang menjadikan seseorang bisa terperangkap kepada kesyirikan. Ibu pernah mendengar enggak kisah bagaimana akidahnya seorang Buya Hamka? Saya akan sampaikan, Bu, saya kagum sekali dengan beliau. Saya dulu membaca bukunya Buya Hamka ketika SMP, sudah membaca. Ibu-ibu saat itu sudah kuliah mungkin ya, saya SMP. Saya ketika SMP itu kagum dengan Buya Hamka. Ini orang Masya Allah ya, sastranya luar biasa. Pemilihan diksinya itu enak banget. Kalau bukan karena Allah nggak mungkin orang yang tidak belajar bisa memiliki tingkat keilmuan yang luar biasa sebesar Buya Hamka. Buya Hamka itu Masya Allah ya, akidahnya itu luar biasa. Ketika saya membaca kisah istrinya meninggal dunia, istrinya Buya Hamka itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Buya Hamka ngaji Qur'annya itu seharinya bisa 5-6 jam hanya untuk baca Qur'an dan sholat taubat. Anak-anaknya sampai berpikir, ini kenapa abi kami, Masya Allah ya, setelah meninggalnya ibu kok sholat taubat? Kalau ditanyakan abi sholat apa? Sholat taubat. Setelah baca Quran 5-6 jam beliau sholat taubat. Dan hampir tiap hari 5-6 jam membaca Al-Quran. Perhatikan jawaban akidahnya seorang Buya Hamka.
Ketika ditanya sama anaknya, Bi, kenapa Abi itu baca Quran sampai 5-6 jam setelah ditinggalkan Umi? Dan kenapa Abi sholat taubat? Buya Hamka mengatakan, nak, saya mengaji Quran untuk memberikan keyakinan sama diri saya dan memberikan bukti sama Allah. Ya Allah, saya sedih kehilangan istri saya, tapi saya tetap bahwasanya saya lebih mencintaimu daripada istri saya, dan saya buktikan dengan saya kembali kepada Quran. Dan saya sholat taubat karena saya khawatir jangan-jangan kesedihan saya ditinggalkan ibu, jangan-jangan kesedihan saya ditinggalkan istri ini dosa. Kenapa? Mengalahkan kecintaan saya kepada Engkau ya Allah. Karena saya khawatir ini adalah syirik, maka saya sholat taubat 2 rakaat. Itu Buya Hamka. Apa yang kita ambil dari Buya Hamka? Saking hati yang bersih, itu ngelihat celah dikit aja, dia ngelihat celah sedikit saja, dia khawatir kalau celah itu bisa menjerumuskan dia kepada sebuah perkara kesyirikan. Ketika beliau khawatir banget, jangan-jangan cinta saya kepada istri saya, ketika saya merasa sangat kehilangan istri saya, itu sebenarnya saya itu sudah mencintai dia lebih daripada siapapun, dan itu berbahaya untuk saya. Dan akhirnya sholat 2 rakaat. Bukan berarti nanti kalau kita ketinggalan ditinggal suami atau istri kita wajib untuk sholat taubat, enggak. Tapi itu menunjukkan betapa seorang Buya Hamka itu, kondisi hatinya itu betul-betul sudah dititipkan kepada Allah, sampai semua perasaan yang ada di dalam hatinya itu semuanya langsung dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Beliau sangat kehilangan istrinya, karena beliau cinta banget sama istrinya. Ibu tahu nggak, istrinya Buya Hamka itu orangnya tawaduknya luar biasa. Pernah beliau diminta untuk ngisi di satu panggung gitu, ketika Buya Hamka habis ngisi, terus kemudian secara insidental pembawa acara yang ngomong, ayo kita panggil Umi, kita pengen tahu Umi bagaimana. Karena apa? Wanita hebat itu mendampingi laki-laki yang hebat. Di balik laki-laki hebat ada wanita hebat, Masya Allah. Maka dipanggil itu istrinya naik ke atas dengan penuh tawadhu. Ditanya, gimana ibu bisa memiliki seorang suami yang begini, apa aja yang ibu telah lakukan di dalam rumah sampai bisa membuat seorang laki-laki tenang dan bisa memberikan karya yang luar biasa? Apa jawaban istrinya beliau? Saya tidak tahu, saya itu cuma tukang masaknya penceramah ini. Jadi saya itu cuma masak untuk menjadikan beliau itu bisa nyaman di rumah, bisa tidur nyaman di rumah. Pekerjaan cuma itu. Saking tawaduknya beliau. Padahal saya yakin seorang yang besar itu pasti punya tempat untuk dia curhat tentang segala sesuatu sebelum nulis dan sebelum apapun. Itu kan siapa kalau bukan istrinya? Tapi disitulah kita belajar. Yang kita pelajari itu apa? Masya Allah ya, luar biasanya seorang yang memiliki akidah dan memiliki tauhid, sampai perkara-perkara kecil yang menurut kita Allah biasa, tapi bagi orang yang betul-betul memiliki akidah yang benar, dia hati-hati karena khawatir itu bisa memperosokkan dia kepada sebuah kesyirikan di hadapan Allah. Itulah yang sering kita hilang dalam kehidupan kita. Kita ini, maaf ya Bu, kita ini terkadang, maaf, manusia itu kalau boleh disederhanakan, manusia itu ada 2. Manusia itu memiliki 2. Ada Tuhan yang mereka ciptakan, ada Tuhan yang menciptakan mereka. Kadang-kadang manusia itu lebih banyak beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang dia ciptakan daripada beribadah kepada Rabb yang menciptakan dia. Coba kita lihat dengan mata gamblang. Manusia itu memiliki Tuhan-Tuhan kecil. Ada Tuhan apa? Popularitas, jabatan, duniawi, pencapaian materi, yang mereka itu akhirnya apa? Mereka ibadahi setiap harinya, mereka fikirkan setiap waktunya, mereka selalu lihat setiap harinya, lalu tanpa sadar itu telah menjadi Tuhan-Tuhan kecil dalam kehidupan mereka, lalu mengalahkan Allah yang menciptakan kita. Makanya Masya Allah, Tuhan itu ada 2. Ada Tuhan yang diciptakan manusia sendiri, itulah yang menjadikan kita berada di dalam jurang kerusakan itu ketika apa? Kita banyak menciptakan Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan sendiri, tapi kita melupakan Allah yang menciptakan kita. Akhirnya apa? Jabatan bisa menjadi tandingan Allah, keterkenalan bisa menjadi Tuhan tandingan bagi Allah, bahkan anak pun secara tidak sadar bisa menjadi tandingan di hadapan Allah, kecuali hati yang mendapatkan rahmat.
kecuali hati yang mendapatkan rahmat. Makanya dengan apa yang kita peroleh dari kisahnya Buya Hamka ini dan apa yang terjadi pada hadis ini memberikan kepada kita tentang sebuah arti. Masya Allah ya, sebuah kesyirikan itu merupakan perkara besar apabila dibawa sampai mati. Ustadz, saya pernah melakukan sesuatu yang saya anggap kesyirikan, bisa nggak saya diampuni oleh Allah? Bisa, selama tidak dibawa kesyirikan itu sampai meninggal dunia. Tapi kalau kesyirikan itu dibawa sampai mati, kesyirikan itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa sampai mati. Kenapa syirik itu sangat dibenci oleh Allah? Karena orang yang syirik itu selingkuh di dalam hatinya. Dia meyakini Allah dan meyakini sesuatu sama dia meyakini Allah. Dan biasanya ini loh yang kita pahami secara logika nggak bisa ditolerir. Maaf ya, saya ambilkan analogi yang gampang. Suami kalau mendapatkan kekurangan istrinya, kekurangan itu dalam masalah-masalah fisik ataupun masalah pekerjaan rumah tangga, mungkin masih bisa memaklumi. Istrinya kalau nyapu sebelah kiri bersih, sebelah kanan kotor. Istrinya kalau nyuci piringnya bersih, tapi di bawah piring itu masih ada minyaknya. Suami alah sabar. Ya, ini tanda kajiannya harus selesai. Kalau istrinya tidurnya ngorok, biasanya masih bisalah dimaklumilah. Tapi maaf, suami tiba-tiba tahu ternyata istrinya menyimpan cinta untuk dirinya dan untuk tetangganya. Contoh, kira-kira suaminya nerima atau nggak nerima, Bu? Susah nerima. Masalah istrinya nggak bisa masak, maklum dia. Istri saya nggak bisa masak, maklum suami itu. Masih ada warteg Jaya Bahari, insya Allah enak. Istrinya misalkan nggak bisa bersih-bersih, halah gampang, masih ada Mbak Khadimah yang bisa membantu. Tapi kalau seorang suami mendapati istrinya membuat puisi, cintaku kepada Tono sama dengan cintaku kepada suami saya, susah. Suami itu susah untuk menerima itu, sulit, dan mungkin akan menangis darah ketika mendapati itu terjadi. Paham di sini, Ibu? Sama. Kenapa Allah masih bisa untuk memaafkan orang yang berzina, masih bisa memaafkan orang yang minum khamr, masih bisa memaafkan orang yang membunuh kalau mereka bertaubat? Karena itu dosa itu dilakukan dengan anggota tangannya. Tapi syirik itu bukan dosa yang dilakukan anggota tangan atau anggota kaki. Syirik itu dosa yang dilakukan dengan keyakinan hati. Ini sama dengan Allah, mendatangkan cinta, dia takzimi, dia kasihi, yang sama sebagaimana dia kepada Allah. Karena dosa itu berkaitan hati, apapun yang berkaitan hati itu mahal. Dan itulah kenapa syirik itu tidak dimaafkan kalau sampai dibawa mati. Makanya betul-betul ada banyak orang yang suka nulis itu di statusnya, ma fi qalbi ghairullah. Itu harus betul-betul harus kita hadirkan. Ma fi qalbi ghairullah itu apa? Tidak ada di hatiku kecuali Allah. Itu tulisannya paling gampang, nulis itu paling indah. Pak, ma fi qalbi ghairullah artinya Pak, tidak ada di dalam hati saya Ustaz kecuali Allah. Nulisnya gampang, tapi prakteknya dan aktualisasinya itu yang paling susah dalam kehidupan. Tapi itulah yang dinamakan akidah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami kenapa ada orang itu masuk neraka gara-gara lalat. Karena dia berkorban. Dia berkorban, yang mana pengkorbanan itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Masalah minum khamr masih bisa dimaafkan, karena memang khamr itu dilakukan dirinya untuk dirinya. Tapi kalau dia berkorban, dia berarti memberikan takzim, memberikan penghormatan kepada yang dia korbankan, sebagaimana dia berkorban untuk Allah. Itulah yang menjadikan akhirnya nggak diterima sama Allah. Makanya Ibu, kalau kita bertaubat, jangan mendahulukan dosa sebelum kita bertobat dari syirik. Banyak orang yang selalu bertobat, ya Allah saya bertobat ya Allah dari dosa-dosa dan kemaksiatan saya. Betul, tapi kurang.
Yang benar itu apa? Ya Allah, saya bertobat dari kesyirikan dan dosa-dosa saya, baik syirik yang saya sadari atau syirik yang tidak saya sadari. Karena ada syirik yang kita sadar, ada syirik yang tidak kita sadari. Berdoalah kepada Allah supaya diampuni oleh Allah. Itulah tema tentang akidah dan tema tentang masalah kenapa ada orang masuk surga gara-gara lalat dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Jadi ini bukan menjelaskan agama kita bahwasanya agama kita bengis, agama kita kekurangan kasih sayang, bukan. Tapi agama kita menjelaskan tentang arti sebuah kebenaran dan kebaikan sesuai dengan batasannya masing-masing. Hidup ini bukan kita yang mengatur, hidup ini miliknya Allah. Ikuti aturan Allah, bukan mengikuti pola yang kita inginkan. Jangan suka mengatakan sesuatu lalu kita katakan ini dari Allah, padahal itu bukan datang dari Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dan kebenaran. Ibu hati-hati, kalau hal-hal yang sudah berbau kesyirikan harus hati-hati. Tapi saya ingatkan, jangan sampai hulu ekstrim, akhirnya gampang menetapkan dan gampang menuduh orang lain syirik. Itu juga nggak boleh. Menuduh orang lain dengan kata kesyirikan dengan gampang itu nggak diperbolehkan, karena itu juga berbahaya. Tapi meremehkan arti kesyirikan itu juga tidak diperbolehkan. Semoga Allah memberikan faedah dari apa yang kita pelajari insyaallah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.